Masih di mute, Pak. Pak, mic-nya mati, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah, Ibu Dr. Anda Mimin Suratina MPD. Ya, alhamdulillah beliau hadir di Zoom meeting kali ini, memantau kalian semua. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan, keberkahan, dan kelapangan rezeki buat beliau. Dan anak-anakku kelas 95, Masya Allah, terima kasih sudah hadir ya. Dan yang tidak hadir, insya Allah nanti saya sampaikan videonya ya. A few moments later. Nabda dari sana, mari kita awali, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Ya, silakan dipimpin doanya Marsha Putri Aulia. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. A few moments later. Listrik statis. Apa itu listrik statis ya? Sesuai dengan namanya, yaitu listrik yang statis, listrik yang tidak mengalir. Jadi definisi listrik statis adalah listrik yang muatannya dalam keadaan diam atau statis ya, dan perpindahan arusnya terbatas. Ada listrik statis, ada juga listrik dinamis. Nanti di KD berikutnya kita akan belajar listrik dinamis. Apa sih bedanya statis dan dinamis pada kelistrikan? Bahwa yang pertama listrik statis tidak mengalir ya, dan perpindahan arusnya terbatas tadi saya sampaikan. Kemudian sedangkan sebaliknya listrik dinamis itu listrik yang mengalir, arusnya mengalir ya, bergerak dan mengalir. Kemudian listrik statis dihasilkan dari gesekan benda, sementara listrik dinamis itu dihasilkan dari sumber arus atau pembangkit listrik ya, sumber listrik atau pembangkit listrik. Kemudian listrik statis tidak bisa dialirkan dalam suatu rangkaian ya, tidak bisa dialirkan dalam suatu kabel rangkaian baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Sebaliknya kalau listrik dinamis, sesuai dengan namanya dinamis, dia mengalir, bergerak ya. Dia bisa dialirkan baik pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Yuk kita belajar lebih jauh tentang listrik statis. Ya, pada menu KIKD, kemudian indikator, materi, evaluasi, dan sebagainya, di sini saya sampaikan. Pertama yaitu tentang kompetensi inti ya, bahwa di dalam belajar IPA ini masih sama KI-nya, KI 3 dan KI 4-nya pada 1 tahun di kelas 7 ini ya. Masih sama seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke kompetensi dasar ya. Pada kompetensi dasar KI 3 ya, 3.4 yaitu memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk kelistrikan pada sistem saraf
dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian KD keterampilannya 4.4 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian diminta untuk memahami konsep listrik statis secara pengetahuan ya, dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga pada kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian juga diminta kalian menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya ya, indikator pencapaian di dalam pembelajaran ini yaitu indikator pengetahuan kalian memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian mampu menjelaskan interaksi antara muatan listrik. Kemudian kalian mampu memahami konsep gaya listrik, kemudian memahami konsep potensial listrik, ini kurang kaya tipe. Kemudian menjelaskan kelistrikan pada sistem saraf dan memaparkan hewan yang mengandung listrik. Kemudian KD4-nya yaitu menyajikan indikator KD4 maksudnya menyajikan hasil percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya. Tapi pada pembelajaran kali ini saya hanya ke dua indikator yaitu memahami konsep listrik statis ya, dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan interaksi antar muatan listrik. Ya, ini tujuan pembelajaran sama ya tadi dengan indikator KD ya. Nah, seperti itu. Jadi kita fokus di dua ini ya, yang nomor 1, poin 1 dan poin 2 saja. Ini peta konsep ya. Peta konsep ketika kita belajar listrik statis, tolong diperhatikan. Ketika kita belajar listrik statis, maka dari kita belajar muatan listrik, kemudian kita memahami pemberian muatan, bagaimana benda berdasarkan daya hantarnya, apa itu hukum Coulomb, ya, bagaimana penerapan hukum Coulomb, kemudian kelistrikan pada makhluk hidup, contohnya bagaimana kelistrikan pada jantung, kelistrikan pada tulang, kelistrikan pada saraf, gitu ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada apa? Pada muatan listrik dan hubungan apa antar muatan listrik ya. Interaksi antar muatan listrik. Kita lanjutkan. Muatan listrik. Pengertian atom. Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Ini terkait dengan muatan listrik, kita harus memahami apa itu atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda ya. Jadi partikel terkecil dari suatu benda itu adalah atom. Jadi kalau didefinisikan secara lebih detail ya, atom adalah partikel terkecil yang menyusun sifat dan karakteristik segala sesuatu yang ada di dunia. Ya, barang apapun ya. Kemudian jika atom adalah partikel terkecil, apa artinya atom tidak dapat dibagi lagi? Ya sebenarnya bisa ya. Atom dapat dibelah lagi ke dalam 3 partikel penyusunnya. Ya, kita akan bahas kembali. Ini teori atom Niels Bohr. Sebenarnya banyak teori atom, tapi di sini saya sampaikan satu teori saja biar yang simpel yang mudah dipahami oleh santri SMP, MTS, SMP. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan ke dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Ya, ini sekali lagi saya ulangi, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam ke luar atau sebaliknya dari lintasan luar ke dalam. Ya, ini sejarah perkembangan atom. Atom pertama ditemukan ini yang terdokumentasi ya 1897 oleh J.J. Thomson yang menemukan elektron. Kemudian Ernest Rutherford dalam atom elektron bergerak mengelilingi inti atom yang disebut dengan proton. Kemudian pada tahun 1932 muridnya yaitu James Chadwick menemukan adanya partikel lain di dalam inti atom yaitu neutron. Kemudian setelah tahun 1930-an makin banyak partikel yang ditemukan seperti itu. Ya ini ilustrasi ya, kita ilustrasikan bahwa sebuah kertas yang tersusun oleh partikel zat padat rapat. Kan kertas zat padat itu kalau dalam teori atom bahwa kertas itu adalah kumpulan dari jutaan atom ya yang tersusun rapat dan padat. Ini
Kita ambil misalkan kertas itu dibecek-becek atau diekstrak menjadi kecil-kecil dan bagian paling kecil ya satu partikel kertas itu yang disebut dengan atom. Nah, atom ini menurut tadi teori Niels Bohr ya bahwa atom itu terdiri dari elektron, kemudian juga ada inti atom yaitu yang terdiri dari proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif dan neutron itu netral, sedangkan elektron itu negatif ya. Atom disebut unsur terkecil karena atom dapat memberikan sifat kimia pada suatu benda ya nak. Namun partikel penyusun atom secara mandiri tidak bisa memberikan sifat dasar kimia ya, sehingga partikel atom seperti proton, elektron dan neutron itu tidak didefinisikan sebagai bagian terkecil dari makhluk hidup atau benda ya, karena ini menyusun atom. Jadi yang bisa memberikan sifat dasar kimia seperti itu jadi atom. Atom tersusun atas tiga partikel atom tadi ya, yaitu proton, neutron dan elektron. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan bisa nggak sih dibagi lagi, dibelah lagi atom ya bisa menjadi 3 partikel penyusunnya. Tetapi terkait dengan fungsinya secara mandiri tidak bisa memberikan sifat dasar kimia 3 partikel itu ya akhirnya tidak didefinisikan sebagai partikel terkecil. Jadi yang didefinisikan partikel terkecil suatu benda, suatu makhluk begitu ya. Sekarang ini adalah atom oleh ahli ya sekarang. Ya kan ilmu dinamis. Nantinya kita nggak tahu ya. Ilmu kan terus dinamis. Kemudian ini perhatikan proton. Proton itu terletak jauh dari inti atom. Ini kan inti atom, sini inti atom, ya sini inti atom. Tapi proton terletak jauh dari inti atom. Inti atomnya kan sebenarnya di tengah di sini ya, tengah. Inti atom tengah. Tapi letaknya proton itu berada di dalam ya, berada di dalam sehingga tidak dapat diganggu oleh partikel luar atom. Ini kan kulit atom di sini, luarnya sini. Tidak bisa diganggu. Hal ini menyebabkan proton adalah subpartikel atom yang stabil. Sedangkan neutron adalah ini neutron ya, ini neutron ini adalah subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Hanya atom hidrogen saja yang tidak memiliki neutron. Semua atom yang lain ya memiliki ya. Kemudian elektron ini yang muter-muter ya. Yang muter-muter ini elektron adalah subpartikel atom bermuatan listrik negatif. Ya. Jadi elektron ditemukan dalam kulit atom secara beraturan. Ini kulit atom ya. Ini kan inti atom tadi terdiri dari proton dan elektron, dan neutron maaf. Ini inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kemudian ini kulit atom di bagian luarnya ya. Yang kemudian di situ ada elektron. Jadi elektron itu ditemukan dalam kulit atom secara beraturan ya, nggak acak. Kemudian dia mengorbit inti atom seperti planet yang mengorbit matahari. Itu terus mengorbit atom seperti mengorbit inti atom ya. Ini kan inti atom diorbit ya, diputarin seperti planet-planet yang mengorbit matahari. Insya Allah ya. Karena berada di bagian luar atom, maka elektron ini bukanlah partikel yang stabil seperti proton. Kalau proton kan karena di dalam ya, jadi stabil. Dilindungi oleh banyak ini ya. Jadi proton itu stabil. Sementara elektron di luar dan dia bergerak dan dia bukanlah partikel yang stabil, bukanlah subpartikel yang stabil. Elektron ini dapat lepas atau berpindah ke atom lain di sebelahnya, ya, yang membentuk reaksi kimia. Nah, terkait lepasnya elektron ini nanti kita bahas ya. Itu akan menjadi sebuah atom itu bermuatan negatif atau positif seperti itu. Kita lanjutkan. Teori atom diulangi ya. Atom terdiri atas partikel antara lain subpartikel ya. Kalau atom itu adalah partikel terkecil, maka penyusunnya ini adalah subpartikel, yaitu proton bermuatan positif, elektron di kulitnya bermuatan negatif, neutron netral ya. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari tingkat energi elektron semakin kecil. Berarti sebaliknya ya, semakin dekat berarti semakin besar. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Misalnya protonnya 2, elektronnya 2, dia netral.
Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Kekurangan elektron berarti positifnya lebih banyak, jadi dia bermuatan positif. Kemudian atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron, ya, kelebihan elektron atau jumlah positif dan negatifnya lebih banyak yang negatif, sehingga apa namanya, daripada proton daripada elektron lebih banyak elektron, maka atom bermuatan negatif. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya nak ya, soalnya tadi sudah ini pengulangan. Ya, contoh nih atom helium ya. Atom helium ya, terdiri dari apa namanya, neutron, kemudian dan proton ya. Neutronnya 2, protonnya 2, kemudian elektronnya 2. Ini stabil ya. Artinya netral ya, karena jumlah proton dengan jumlah neutron, jumlah elektron sama. Ini atom litium Li ya. Jumlahnya 3 ya, proton 3, elektron 3, netralnya 3, ini juga stabil. Muatan listrik pada atom. Nah, ini di sini ya. Ada natrium, di sini ada klor ya. Ini tadi bergerak dari sini ya, karena nggak stabil, ininya berdekatan, kemudian kulit tadi kan saya sampaikan di awal kan tidak stabil ya. Dia mudah untuk melompat. Ketika dia melompat ke sini, tarang. Berarti elektron, yang melompat kan elektron ya, karena proton kan di dalam. Jadi yang melompat ke sini berarti klor ini ketambahan elektron. Jadi elektron di klor ini lebih banyak, sehingga klor bermuatan negatif. Sementara apa namanya, natrium di sini karena elektronnya pindah, jadi dia elektronnya berkurang dan apa namanya, protonnya tetap, sehingga komposisinya banyak proton, sehingga natrium bermuatan positif. Ini keterangannya ya. Natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron, dan natrium bermuatan positif. Sebaliknya, klor yang menerima elektron dari natrium ya, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Gitu. Muatan listrik pada benda. Ya. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Tapi ini harus ya, rambutnya harus kering ya. Rambutnya harus kering. Contoh ini ya. Ketika penggaris plastik digosok-gosok, kemudian apa sih yang terjadi ketika apa namanya, penggaris plastik digosok-gosok? Ya. Jadi pada permukaan penggaris ketika digosok-gosok kan dengan rambut panas ya. Kemudian apa yang terjadi saat digosok-gosokkan itu terjadi perpindahan muatan ya, yaitu elektron berpindah. Dari mana yang pindah ya? Ya dari rambut ke penggaris ya. Jadi elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik ini bermuatan negatif ya. Ketika penggaris ini bermuatan negatif, kemudian didekatkan dengan bulu ayam, sementara bulu ayam ini apa namanya, ketika ini negatif kan, kemudian sisi atom-atom yang bagian positif itu akan mendekat yang ini ya, tarik menarik sih, kalau jika antara negatif dan positif itu tarik menarik, sehingga nanti bulu ayam ini ketarik gitu, bukan ketarik oleh penggaris plastik. Bisa juga istilahnya menempel, bisa sampai menempel ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa saat digosokkan terjadi perpindahan muatan negatif ya, jelasnya yang negatif, yang elektron dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris kan menjadi kelebihan elektron kan, karena elektron dari rambut itu berpindah. Nah, di saat itulah ketika penggaris bermuatan elektron didekatkan ya, pada kertas yang bermuatan positif atau juga dengan bulu ayam ya, maka muncul reaksi tarik menarik, memunculkan reaksi tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik ini yang kemudian disebut sebagai listrik statis ya. Nah, listrik statis yaitu
gejala listrik yang muncul atau timbul dari muatan listrik yang tidak bergerak. Ya, syarat terjadinya gaya tarik menarik dalam listrik statis ini yaitu dua benda memiliki jenis muatan listrik yang berbeda, positif dengan negatif. Cara memberi muatan listrik pada benda. Ini ada penggaris plastik, ini ada kain wol ya. Ini sama-sama awalnya netral ya. Netral maksudnya bagaimana? Maksudnya jumlah proton dengan jumlah elektron sama. Ini juga sama, netral, jumlah proton dan jumlah elektron sama. Kemudian digosokkan, gosok. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika digosokkan? Ya, setelah digosokkan, ternyata penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Jadi ketika tadi digosok, terjadi perpindahan elektron dari atom-atom ya, partikel atom yang menyusun kain wol, itu elektronnya berpindah ke partikel-partikel atom yang menyusun penggaris plastik ya. Dari atom yang menyusun kain wol dengan atom yang menyusun kain plastik itu kan ketika digesek-gesekkan kan terjadi interaksi ya. Kemudian ternyata di sini elektron yang menyusun partikel atom kain wol itu berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik itu kelebihan elektron. Atau kalau kelebihan elektron berarti penggaris plastik itu akan bermuatan negatif, sehingga kalau didekatkan dengan bulu ayam, didekatkan dengan kertas kecil maka akan tertarik ya. Kenapa bisa tertarik? Karena ada interaksi antara dua muatan yang berbeda. Tarik menarik antara positif dan negatif. Kita lanjutkan. Kemudian kaca muatannya netralnya. Maksudnya muatan itu atom yang menyusun kaca ya, muatannya netral. Kemudian atom yang menyusun kain sutra juga muatannya netral. Kemudian digosok. Nah, ketika digosok-gosok, kemudian apa yang terjadi? Tara. Ini kaca menjadi bermuatan positif. Nah, positifnya banyak nih. Ya. Kenapa? Karena kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Jadi ketika digosok, elektronnya itu berpindah ke sini. Jadi kain sutra menjadi bermuatan negatif. Jadi kalau diilustrasikan, kalau di sini ada plus, ini minus. Tapi yang satu minusnya itu pindah ke sini. Jadi di sininya yang tadinya plus minusnya sama ketambahan minus 1 sehingga kelebihan minus. Kalau bahasa sederhananya ya, kelebihan minus atau kelebihan elektron sehingga bermuatan minus atau bermuatan negatif. Seperti itu. Interaksi antara muatan listrik. Ya, di sini diilustrasikan ya kaca dengan kaca. Ketika kaca dengan kaca digosok itu karena karena muatannya sama ya, komposisinya sama kan, netral dengan netral, jenisnya juga sama, maka akan tolak menolak ya, kaca dengan kaca. Misalkan kaca diberikan digosok-gosok dengan kain sutra, kemudian didekatkan dengan kaca lagi yang kecil-kecil ya, nggak tarik menarik, tolak menolak karena positif dengan positif, muatannya sama ya, muatannya sejenis. Muatan sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Ini juga termasuk rahasia Allah Subhanahu Wa Taala ya, luar biasa. Atom yang kecil pun dia dengan sejenisnya kan tolak menolak, apalagi manusia ya makhluk suci makhluk mulia ya, makhluk mulia bukan makhluk suci, makhluk mulia yang Allah ciptakan dengan fitrah yang terbaik ya, yaitu mencintai pasangannya yang tidak sejenis, bukan sesama jenis. Dari atom saja mereka memilih yang tarik menariknya dengan beda muatan, masa kita satu muatan tarik menarik. Makanya di dalam Islam hubungan sesama jenis itu terlaknat dosa besar. Masya Allah. Semoga
para santri ya, para siswa-siswi dijauhkan oleh Allah dari keadaan menyimpang seksual seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ya, masih interaksi antara muatan listrik. Di sini ada plastik ya. Plastik tadi yang sudah digosok-gosok, misalkan penggaris plastik yang digosok-gosok dengan dengan kain wol ya. Kemudian elektron kain wol berpindah ke plastik sehingga plastik muatannya negatifnya lebih banyak sehingga elektronnya berpindah kebanyakan elektron sehingga plastik bermuatan negatif. Ya. Kemudian didekatkan dengan kaca, maka apa yang terjadi? Maka akan tarik menarik. Kenapa? Karena muatannya itu berbeda. Itu positif dengan plastik negatif, kaca positif. Positif dan negatif akan terjadi tarik menarik. Ini sunatullah ya. Sudah sunatullah, baik itu listrik, kemudian partikel atom, ya. Masya Allah. Kemudian juga manusia, apalagi manusia yang makhluk yang mulia. Ya. Maka sunatullahnya ya manusia laki-laki tertarik pada wanita. Wanita tertarik pada laki-laki dan dengan ikatan pernikahan yang suci. Masya Allah. Ya, muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan interaksi antar muatan listrik. Jadi di dalam pembelajaran kali ini saya cukupkan hanya pada dua tujuan pembelajaran, yaitu kalian memahami konsep listrik statis dan gejala-gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kalian memahami interaksi antara dua muatan listrik. Alifun ba ta'un tha jimun ha'un kha'un dal dhalun ra zayun sin shinun sadun dadun ta ainun ghain fa'un qaf kafun lamun mimun nun ha'un waw ya'un ya هذه حروف الهجاء